بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد ikhwani wa akhwati fid din azzakumullah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kembali kita bisa hari ini berada di tempat yang mulia ini. Insyaallah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kita di tempat yang mulia ini, kita pun ingin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din azzakumullah. Tema kita malam ini adalah tema tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada cara bagi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali kita merujuk kepada Al-Qur'an. Dan di dalam Al-Qur'an Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang satu ayat yang paling agung, ayat yang paling bermakna, yang paling istimewa yang terdapat di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ayat apa? Ayat kursi. Kenapa ayat kursi ini dikatakan sebagai ayat yang paling agung? Karena ayat kursi ini terdiri dari 10 kalimat, yang semua daripada 10 kalimat ini menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu ketika bercerita atau mengisahkan atau menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan bernilai tinggi. Yani syarful ilm bi syarfil ma'lum. Mulianya ilmu itu dilihat daripada apa yang dipelajari daripada ilmu tersebut. Ayat kursi adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya. Mungkin insyaallah kita ada yang kada hafal kira-kira. Karena kalau kakan-kakan aja biasanya hafal lawan surat ayat atau ayat kursi ini. Ini ayat yang paling istimewa. Karena pada dasarnya semua ayat Al-Quran itu mulia, semua ayat Al-Quran itu istimewa. Tetapi Allah sendiri yang mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang juga mengatakan bahwasanya ada di antara ayat-ayat tersebut yang lebih daripada yang lain. Sebagaimana Allah menjadikan ada Rasul yang lebih daripada yang lain, ada manusia yang lebih daripada yang lain. Demikian pula ayat Al-Quran ada yang lebih daripada yang lain. Ayatul kursi adalah semulia-mulianya ayat, sebagus-bagusnya, sebesar-besarnya ayat yang berada di dalam Al-Quran. Sedangkan kalau surat yang seagung-agungnya, semulia-mulianya surat Al-Fatihah. Ini semulia-mulianya surat. Kenapa surat Al-Fatihah dikatakan mulia? Tadi di dalam kaidah syarful ilm bi syarfil ma'lum. Ilmu itu dilihat mulianya dari mana? Dilihat apa yang dipelajari daripada ilmu itu. Al-Fatihah dikatakan sebagai surat yang paling mulia karena di dalamnya berisi mengenai pengetahuan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tentang maha pemberinya Allah, tentang permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suratul Ikhlas itu dikatakan sepertiga daripada Al-Qur'an fadilahnya. Kenapa sampai bisa sebesar itu? Karena di dalam surat Al-Ikhlas juga menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara kita yang mengaku beriman kita, benar kita tidak meragukan keimanannya, tapi terkadang manusia itu kurang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an yang Allah tujukan untuk mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Sebagaimana juga ayat kursi ini tadi. Dan ayat kursi sebagaimana disebutkan di dalam satu riwayat yang menunjukkan bahwasanya dia adalah ayat yang paling agung, sebagaimana riwayat dari Ubay bin Ka'ab ketika beliau ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abal Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?"
Wahai Abu Munzir, wahai Ubay bin Ka'ab, ayat apa yang paling agung bagimu ini tadi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Fatakarrara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi ulang lagi pertanyaannya. Ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Maka Mu'ad pun mengatakan, Ubay bin Ka'ab pun mengatakan, faqultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka ketika Ubay bin Ka'ab mengatakan yang seperti ini, fadaraba fi sadri wa qala, maka Rasulullah menepuk dadaku, kata Ubay bin Ka'ab, dan beliau pun mengatakan, wallahi la yahnikal ilmu abal munzir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membahagiakanmu wahai Abul Munzir dengan ilmu ini tadi. Karena kita tahu Ubay bin Ka'ab ini aqra'un nas di dalam urusan Al-Qur'an, manusia yang paling paham tentang Al-Qur'an. Bahkan pada suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia biasa Nabi, pernah beliau itu terlupa daripada satu ayat ketika membaca. Maka sahabat ada yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah ayat tadi ada yang tidak Anda baca itu, ayat itu sudah dimansukh ataukah memang sudah dihapuskan di dalam Al-Quran? Maka Rasulullah mengatakan, tidak ada ayat yang dihapus, tidak ada ayat yang dimansukh, tapi Anda tidak membacanya wahai Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Ubay bin Ka'ab kemari, benarkah apa yang dikatakan oleh orang ini? Orang ini mengatakan, Ubay bin Ka'ab mengatakan, benar, kata Ubay bin Ka'ab, bahwasanya Anda memang terselisih dalam satu ayat. Bahkan pada suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Ubay bin Ka'ab lalu membacakan ayat Al-Qur'an. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan ayat ini kepadamu. Ayat itu surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi. Lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah ketika Allah memerintahkanmu untuk membacakan ayat ini Allah menyebut namaku?" Artinya apakah Allah sebut namaku Ubay bin Ka'ab? Maka Nabi mengatakan, ya, dia menyebut namamu. Masya Allah. Kenapa dia menjadi seperti itu? Karena fahamnya dia tentang Al-Quran, karena mengertinya dia tentang Al-Quran. Maka kita berharap kita akan menjadi orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan mengerti tentang Al-Quran, memahami tentang Al-Quran, dan caranya dengan mentadabburi Al-Quran, memahamkan diri kita dengan Al-Quran. Ini yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab. Bahkan di masa sahabat, Ubay bin Ka'ab ini punya tempat khusus di shaf ini, di paling depan, di belakang imam. Kalau ada orang lain yang bertempat di situ, ditarik oleh Ubay bin Ka'ab, disuruh minggir, itu tempat dia. Kenapa? Karena jika sesuatu terjadi kepada imam, imamnya salah atau imamnya batal, maka penggantinya adalah Ubay bin Ka'ab. Makanya di masa Umar bin Khattab, beliau diangkat menjadi imam untuk salat tarawih. Ini gambaran sedikit tentang sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab yang meriwayatkan tentang kemuliaan daripada ayat kursi. Dan di dalam riwayat lain, keutamaan lain yang disebutkan oleh Nabi SAW, di dalam ayat kursi itu ada Ismul A'zam, jadi nama terbesar Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh Nabi SAW, idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Ketika kalian berdoa dengan menyebut nama Allah yang a'zam ini tadi, Ismul A'zam ini tadi kalian sebut, maka doa kalian pasti diijabah. Dan kalau meminta kalian sesuatu kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang a'zam ini tadi, maka permintaan kalian pun akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat, inna ismallahil a'zam la fi thalathi suwarim minal Quran. Nama Allah yang a'zam itu ada di 3 tempat di dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah, yakni dalam ayatul kursi. Yang tempat yang lain adalah di dalam surat Ali Imran dan di dalam surat Toha. Faltamastuha fawajadtu fi suratil Baqarah ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa fil Imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa fi Taha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Nabi mengatakan ada 3 tempat, kata Nabi, di dalam Al-Quran itu yang ada nama Allah yang paling agung. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aku pun cari-cari ini, nama Allah yang agung ini yang mana? Maka aku dapatkan, katanya, di dalam Al-Baqarah itu dalam ayatul kursi. Di dalam surat Ali Imran itu terdapat di dalam Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat pertama. Dan di dalam surat Toha
Allah mengatakan wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Ini 3 tempat yang menunjukkan ada ismul a'zam daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan daripada ayat kursi. Ada nama Allah yang paling agung. Kalau kita doa dengannya, ya Allah, ya Rabb, ya Hayyu, ya Qayyum, berikan kepadaku ini. Jangan pernah lupa untuk menyebutkan ya Hayyu, ya Qayyum ketika kita berdoa kepada Allah. Karena Nabi, kita percaya kepada Nabi. Idza du'iya bihi ajab. Kalau kalian berdoa dengan nama Allah tersebut, kamu akan diijabah. Wa idza su'ila a'ta. Kalau kamu meminta kepada Allah, Allah diminta dengan disebut namanya yang ini, maka kalian pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan daripada ayat kursi. Keutamaan yang lain, mungkin kita sudah paham tentang perlindungan. Orang yang membaca ayat kursi ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka membacanya sebelum tidur. Ini riwayat Abu Hurairah yang menjaga perbendaraan makanan. Mungkin kita sudah hafal berataan setannya ditangkap. Shadaqa wa huwa kadzub. Akhirnya Nabi mengatakan seperti itu. Benar, setan mengajarkan tentang ayat kursi. Di riwayat lain, Ubay bin Ka'ab yang nangkap. Yang nangkap setannya ini Ubay bin Ka'ab. Lalu ditanya oleh Ubay bin Ka'ab, Aminal ins awil jin inta? Kamu ini termasuk golongan manusia atau jin? Maka orang tadi mengatakan, aku termasuk golongan jin. Coba ulurkan tanganmu, kata Ubay bin Ka'ab. Tangannya orang yang ditangkap tadi diulurkan, dan tangannya itu tangannya anjing. Artinya kalau kita kira-kira kayak Pak, menangkap orang tangannya tangan anjing sekalinya. Nah, ini bangsa jin. Ini salah satu riwayat. Dan keutamaan lain daripada ayatul kursi ini adalah sebuah sunnah ketika kita selalu membacanya di setelah sholat wajib. Yang kita salah satu wirid kita di dalam sholat wajib adalah ayat kursi. Karena Nabi mengatakan, man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin lam yahulla bainahu wa baina dukhulil jannah illa al-maut. Orang yang membaca ayat kursi di setiap selesai sholat atau di belakang sholatnya, setelah dia sholat, dia baca ayat kursi, maka tidak ada yang menghalangi dirinya untuk masuk surga kecuali kematian. Maknanya apa? Kalau hendak masuk surga kan harus mati dulu. Jadi yang menghalangi agar dia tidak masuk surga itu cuma hidupnya saja. Kalau hidupnya sudah dicabut oleh Allah, artinya mati dia, maka dia insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah. Ini beberapa keutamaan tentang ayat kursi yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita masuk ke dalam kalimat pertama di dalam ayat kursi. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yani Allah tidak ada selain, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Dia Al-Hayyu yang maha hidup dan Al-Qayyum yang maha mengatur. Kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kita putus dulu kalimatnya. Nama Allah. Nama Allah itu adalah satu nama yang tidak ada yang menggunakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah itu nama yang khusus bagi Allah, tidak bagi yang lain. Dan tidak ada manusia, tidak ada satupun makhluk yang mampu menyandang nama Allah. Bahkan Fir'aun ketika dia berkata kepada orang-orang Bani Israel, Ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Dia tidak mengatakan akulah Allah, tidak. Dia mengatakan aku adalah Rabb. Bahkan nanti ketika Dajjal datang, Dajjal juga akan mengatakan aku ini Rabb, kata Dajjal. Dajjal tidak mengatakan Allah. Karena nama Allah adalah nama yang paling agung yang tidak mungkin akan mampu disandang oleh siapapun daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan, hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah kalian tahu ada yang sama namanya dengan Allah Subhanahu wa taala? Ditanya kita oleh Allah, adakah yang sama nama kalian itu dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini keagungan nama Allah Subhanahu wa taala, sampai Imam As-Sibawayh itu meletakkan kalimat kata Allah ini tadi tidak dimasukkan di dalam isim-isim yang lain yang seperti pada umumnya, dipisah oleh Imam Sibawayh. Imam Sibawayh ini salah satu pakar daripada bahasa Arab. Ini mengkhususkan nama Allah tersebut. Lalu Allah mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini kalimat tauhid. Kalimat yang menunjukkan pengakuan kita hanya akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Dan dengan kalimat ini pula seseorang akan bisa ditentukan keselamatannya di dunia maupun di akhirat.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas, dia dijamin akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini pengakuan kita akan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita mungkin mengatakan, saya mengatakan la ilaha illallah. Artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang boleh atau berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mengatakan kita mengakui la ilaha illallah. Kita semua mengatakan saya tidak menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita cek, benarkah kita ini orang-orang yang mentatbik, mengamalkan la ilaha illallah di dalam hati-hati kita. Ibadah la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang patut untuk diibadahi kecuali Allah. Itu ibadah itu punya 3 unsur, punya 3 rukun. Rukun yang pertama adalah khauf, yang kedua adalah raja, yang ketiga adalah mahabbah. Khauf, rasa takut, raja, berharap kepada Allah, yang ketiga mahabbah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jawab bareng-bareng. Ibadah, kita ambil contoh ibadah salat kita. Apakah kita ketika sholat ini benar-benar karena takut azabnya Allah kalau kita tidak mengerjakannya? Takut dosa? Pian takut dosa enggak kalau tidak sholat? Ya, pasti jawabannya seperti itu. Pian takut disiksa oleh Allah tidak kalau kita ini tidak sholat? Iya, makanya kita mengerjakan sholat. Kenapa? Karena kita takut kepada Allah. Allah akan menimpakan azabnya kepada kita ketika kita tidak mengerjakan sholat. Lolos kita satu. Yang kedua, roja. Roja itu berharap. Apakah kita ketika datang ke masjid ini untuk melaksanakan sholat, kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabnya, iya. Apakah kita mengerjakan sholat ini, kita berharap Allah akan memberikan kebaikan, kemuliaan, memberikan derajat yang tinggi, memberikan semua kebaikan, bahkan memberikan surganya kepada kita? Jawabnya, iya. Lolos kita 2 pertanyaan. Ya kan? Yang ketiga, mahabbah. Apakah kita ketika datang ke masjid ini untuk mengerjakan sholat karena kita cinta kepada Allah? Cinta, Pak? Hah? Apakah kita datang waktu kita datang karena aku rindu kepada Allah, aku cinta kepada Allah, sehingga aku harus datang ke masjid untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu ada dalam hati kita? Kalau itu ada dalam hati kita, maka alhamdulillah kita telah berhasil mempraktekkan la ilaha illallah di dalam hati kita. Sebagaimana saya mungkin pernah cerita, seseorang ada orang yang dia cintai. Dia kalau tidak apel malam minggu, dia takut diputuskan hubungannya, ya kan? Dan dia kalau datang pada malam minggu, maka dia berharap akan mendapatkan cinta si gadis ini tadi, ya kan? Dan dia mendatangi orang itu tadi karena dia mencintai gadis tersebut, ya kan? Nah, seperti itulah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita khauf, kita roja, dan kita harus mahabbah. Ini Pak yang kadang-kadang kita lupa. Bahwasanya kita datang ke tempat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dengan mahabbah, karena kita cinta kepada Allah. Kalau kita tidak cinta kepada Allah, kita tidak perlu untuk mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Harus dengan kecintaan kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Maka seperti itulah ibadahnya orang-orang yang benar-benar mengerti tentang la ilaha illallah dan mengamalkan la ilaha illallah. Bukan hanya tidak menyekutukan Allah, bukan hanya tidak menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu cintanya kepada Allah luar biasa, tidak akan bisa dibandingkan dengan segala sesuatu. Makanya kita melihat sahabat Nabi SAW, ketika sesuatu datang dari Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala, apapun akan mereka lakukan untuk menuruti perintah Allah. Dia tinggalkan semua kecintaan kepada urusan dunia, dia utamakan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Allahu la ilaha illahu. Lalu yang berikutnya, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha mengatur. Ini salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, Al-Hayyu, yakni Allah itu yang maha hidup, dan dia pula yang menentukan kehidupan. Dia pula yang menentukan kematian, dan hidupnya Allah Subhanahu wa taala tidak dimulai dengan ketidakadaan.
Dan akhirnya pun Allah tidak punya akhir. Berbeda dengan hambanya. Hambanya hidup, pian hari ini hidup. Mungkin 70 tahun yang lalu pian nggak ada. Pian belum hidup. Artinya hidup kita itu dimulai dengan ketiadaan. Sedangkan Allah wal awwalu wal akhiru. Dia yang awal, dia yang akhir. Tidak dibatasi dengan yang namanya kematian. Tidak dibatasi dengan yang namanya kecapean. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala maha hidup, berbeda dengan makhluknya. Karena makhluknya pernah ada saat di mana mereka itu tidak hidup. Mereka tidak ada. Mereka tidak ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah datang kepada manusia suatu saat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, lam yakun syai'an madhkura. Mereka tidak disebut sebagai apa-apa. Kapan itu? Kalau antum lahirnya tahun berapa? Berapa? Tahun 83. Beliau ini tahun 80 kan ada. Lam yakun syai'an mazkura. Tidak disebut orang. Tidak dikenal orang. Tidak diperhitungkan orang. Kenapa? Karena masih tahun 80. Lahirnya nanti tahun 83. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ada terus. Hayyun la yamut. Allah itu maha hidup dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mati. Sedangkan manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu pasti akan mati. Maka ketika kita telah paham bahwasanya kita mempunyai Allah yang maha hidup, yang tidak pernah mati, maka apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang beriman kepada Allah, yang kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka yang kita harus lakukan adalah menyerahkan semua urusan kepada Allah. Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menggantungkan semua perkara kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kan kita tanya kepada diri kita sendiri. Apakah selalu kita menggantungkan perkara kita kepada Allah? Kita banyak menggantungkan kepada manusia. Sedangkan manusia itu bisa mati. Manusia itu bisa tidur. Manusia itu bisa lupa. Dan manusia bisa berkhianat ketika kita menyerahkan urusan kepada mereka. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, maha suci Allah daripada sifat-sifat yang seperti itu. Nah ini mengenalkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Digantungkan semua urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian, gantungkan semua urusan kalian, semuanya, tanpa ada kecualinya, semuanya. Mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, semua gantungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan menjadikan kita benar-benar kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih gantungkan kepada orang, kita tidak yakin kepada Allah bahwasanya Allah mampu untuk melakukan itu semua. Bahkan segala sesuatu yang kita titipkan kepada Allah, Allah itu pasti akan menjaganya. Allah tidak akan mungkin merusakkan titipan kita. Bahkan sahabat Rasul SAW sebagaimana diajarkan oleh Nabi, ketika mereka safar, mereka pergi meninggalkan anak dan istrinya, mereka selalu berdoa bahwasanya untuk menitipkan orang-orang yang mereka tinggalkan ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dititipkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu makna al-qayyum, tadi al-hayyu. Al-qayyum adalah yang maha mengatur tadi, atau yang tidak perlu dengan makhluknya. Allah tidak pernah perlu dengan makhluknya. Makhluk yang perlu kepada Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian yang perlu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa perlunya kita kepada Allah? Kalau dijawabkan semua perkara kita perlu kepada Allah. Tapi ada satu perkara yang kita paling perlu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni hidayah. Kita perlu dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita selalu meminta. Karena hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Kita perlu hidayah Allah. Kenapa? Karena dengan hidayah inilah kita akan sampai kepada perkara-perkara yang baik. Dengan petunjuk Allah kita akan bisa beribadah dengan benar. Dengan petunjuk Allah, hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan bisa bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang penting. Hidayah ini yang nomor satu. Alhamdulillah kalau hari ini kita telah mendapatkan hidayah, maka hidayah ini harus dijaga. Hidayah ini harus dirawat. Karena hidayah inilah yang akan menyampaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Imam Al-Aiz bin Abdus Salam, beliau mengatakan, wallahi lan yasilu ila syai'in bi ghairillah. Demi Allah, kata beliau, kalian tidak akan mampu untuk sampai kepada segala sesuatu kecuali dengan bantuan Allah. Fakaifa yasiluna ilallahi, fakaifa tasiluna ilallahi bi ghairillah. Lalu bagaimana kalian akan bisa sampai kepada Allah? Ibadahmu akan diterima oleh Allah.
Segala sesuatumu akan dipenuhi oleh Allah. Segala hal yang engkau inginkan akan diberikan oleh Allah. Bagaimana semua ini akan bisa sampai kalau kalian tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana gantungan bagi kalian. Nah, ini Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini makna yang disebutkan oleh para ahli tafsir dari kalangan para ulama tentang makna al-hayyu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalimat pertama. Kalimat kedua, Allah mengatakan la ta'khuduhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Ini salah satu sifat Allah, karena mengantuk dan tidur itu sifat kekurangan. Tidur itu juga dikatakan kematian kecil. Bagaimana mungkin Allah yang hayyun akan tidur? Tidak mungkin dia akan ada mati kecil pada dirinya. Artinya dia akan selalu hidup. Dia tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang mengatur segala sesuatu. Bagaimana kalau Allah itu tidur sedangkan dia harus menjadikan aturan di alam semesta ini? Pian kalau ada sopir menyupir sambil guring, kira-kira kayak apa? Supirnya guring menyupir bis misalnya. Ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, matian sebisan. Ya kalau nah ini seperti itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak layak bagi Allah untuk tidur, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengantuk. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'. Nabi memberitahukan kepada kami tentang 4 perkara. Apa kata beliau? Innallaha la yanamu wa ma yanbaghi lahu an yanam. Allah tidak tidur dan tidak seharusnya Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas bagi Allah itu untuk tidur. Yarfa'ul qista wa yakhfidhu. Yang mengangkat timbangan dan yang menurunkannya. Yurfa'u ilaihi amalun nahari bil laili wa amalul laili bin nahar. Diangkat kepada Allah amalan malam pada siang hari dan amalan siang hari diangkat kepada Allah pada malam hari. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah di dalam keadaannya mengatur, mengazab, membebaskan manusia dari neraka dan segala macam perkara diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kalau yang seperti ini akan tidur? Bagaimana ketika ada hambanya yang berdoa di tengah malam, sedangkan Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan jawab, kata Allah. Lalu kita berdoa tengah malam, doanya tidak diterima. Kenapa? Allahnya tidur. Tidak mungkin. Iya kan? Tidak mungkin Allah melakukan yang seperti itu. Ini menunjukkan tingginya kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus dilakukan? Hamba harus mengerti tentang ini. Ketika dia punya Rabb yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah mengantuk, yang selalu melakukan segala sesuatu untuk hambanya, maka kembali seperti tadi, gantungkan semua kepada Allah. Allah menjelaskan tentang Allah di dalam ayat kursi ini untuk menjadikan kita manusia, hamba-hamba Allah ini semakin yakin untuk berserah diri, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sebutkan sifat-sifat hebat di dalam ayat kursi ini. Allah sebutkan sifat-sifat hebat. Bahkan pernah Nabiullah Musa alaihissalam, sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari kalau tidak salah, ditanya oleh orang-orang Bani Israel. Orang Bani Israel tanya, ya Musa, apakah Allah itu tidak tidur? Musa alaihissalam tidak menjawab, tapi dia tanyakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, apakah engkau tidak pernah tidur? Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam untuk mengambil 2 botol terbuat dari kaca atau terbuat dari sesuatu yang bisa pecah, botol. Lalu botol itu disuruh ngisi air. Setelah 2 botol itu terisi air, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabiullah Musa, pegang botol ini dan jaga, tidak boleh guring. Dipegang oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Musa alaihissalam orangnya kuat. Siang hari dia tetap kekar badannya memegang itu tadi, tanpa ada rasa capek. Sudah masuk malam, mulai terduduk Nabi Musa ini tadi, ya kan, mengantuk. Terus sampai menuju tengah malam, ini sudah botolnya sudah mulai nang handak lapas juga. Menjelang waktu fajar, botol itu jatuh dan pecah. Lalu Allah katakan kepada Musa alaihissalam, katakan kepada Bani Israel yang bertanya, apakah Allah tidak tidur? Kalau Allah itu tidur, maka alam semesta itu nasibnya seperti botol tadi, hancur berkeping-keping dengan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidur. Nah, ini penjelasan dari Imam Bukhari dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah tidur sama sekali. Karena kalau Allah tidur, bagaimana mungkin akan kacau semua urusan yang ada pada hambanya ini tadi.
Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, "Allahu ma fis samawati wa ma fil ard." Maksudnya kemilik-milik Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ini Allah katakan kepada kita untuk menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menguasai segala sesuatu. Dan ketika Dia menguasai apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, artinya Allah itu maha kaya. Kita ini kan kalau sama orang kaya kan beda ceritanya ya. Kalau bepandirnya kan gini lain. Harapan kita kepada orang kaya itu kan lain. Ini sifat manusia seperti itu. Nah, ketika kita diberitahu bahwasanya lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Artinya Allah ini super power sudah. Kekayaannya luar biasa, segala sesuatunya luar biasa ketika berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ini untuk menunjukkan kepada manusia bahwasanya kalian wahai manusia itu tidak ada apa-apanya. Kalian itu lemah, kalian tidak punya apa-apa. Yang kalian punya dan kalian banggakan, kalian katakan milik kalian itu hebat, akan kecil dibandingkan dengan milik Allah Subhanahu wa taala yang Dia menjadi pemilik langit dan bumi. Bahkan Allah ingin menunjukkan kecilnya manusia, kerdilnya manusia, lemahnya manusia. Allah mengatakan, "A antum asyaddu khalqan amis sama?" Yang hebat itu kamu apa langit, kata Allah Subhanahu wa taala. Langit itu kecil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yauma natwis samaa'u yauma natwis samaa'u katayyis sijilli lil kutub. Ketika Allah melipat langit dan bumi seperti orang yang melipat buku, setumat gitu ya. Kecil dibanding dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin bandingkan. Seperti apa sih kalian kalau dibandingkan dengan langitnya Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini tujuannya adalah untuk menjadikan manusia itu tunduk. Kenapa? Karena pada saat ayat ini turun, manusia itu semua pada membangkang. Orang-orang Quraisy itu membangkang, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka diperintahkan untuk meninggalkan berhala mereka, menuju kepada tauhidullah, mereka menolak. Maka ditunjukkan bahwasanya seperti ini loh Allah yang seharusnya kalian sembah. Seperti ini loh Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kalian tunduk dan hanya beribadah kepada dirinya. Nah, ini petunjuk kepada orang-orang yang masih meragukan akan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditunjukkan oleh ayat kursi dan beberapa ayat yang disebutkan di dalam ayat kursi ini tadi, atau kalimat-kalimat yang disebutkan. Ada 10 kalimat yang semuanya menunjukkan kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih." Maka tidak ada yang mampu untuk memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berbicara tentang syafaat. Artinya syafaat itu adalah hak Allah mutlak yang mampu untuk membebaskan seseorang dari azabnya. Syafaat itu harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang mempunyai kecuali Allah. Bahkan kalau kita membaca tentang hadis pada hari kiamat, manusia datang kepada Adam, "Wahai Adam, engkau adalah bapak manusia. Tolong mintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kami tidak dilanda dengan kegundahan pada yaumul mahsyar." Adam menolak, tidak berani. Datanglah kalian kepada Nuh. Nuh ketika itu didatangi alaihi salam, beliau pun menolak. Datanglah kepada Ibrahim al-Khalil, karena dia adalah Khalilullah, kecintaan Allah, kekasih Allah. Datanglah kepada Ibrahim. Ibrahim pun tidak mampu. Datanglah engkau kepada Musa. Musa tidak mampu. Datanglah kepada Isa. Isa tidak mampu. Maka datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau yang memintakan syafaat kepada Allah. Ingat, Rasul memintakan syafaat. Rasul tidak memberi syafaat, tapi beliau meminta syafaat kepada Allah untuk umatnya. Maka Allah katakan, berikan syafaat kepada engkau yang mau, kepada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi itu memintakan. Maka kalau hari ini ada orang yang mengatakan, "Oh fulan, kiai fulan, tuan guru fulan, ulama fulan bisa menjadikan orang mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala," katakan kadzab. Dusta engkau mengatakan yang seperti itu. Bahkan Nabi SAW telah menceritakan kepada kita, beliau memintakan syafaat. Yang namanya memintakan itu kita kada berisi, ya kan? Makanya kita mintakan lawan orang.
Syafaat Rasul tidak punya, makanya dimintakan kepada yang punya syafaat. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan, "Wa kam mim malakin fis samai la yughni anhum syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda." Berapa banyak malaikat yang ada di langit, malaikat makhluk Allah yang paling taat, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak, kata Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berguna syafaat mereka. Seandainya ada malaikat yang senang kepada kita, lalu kata malaikat, "Wahai Allah, tolong ini berikan syafaat." Tidak berguna syafaat mereka kecuali setelah Allah mengizinkan untuk mereka. Artinya kalau tidak ada izin, maka tidak akan jalan syafaat tersebut. Lalu bagaimana ada orang yang mengatakan ini fulan mampu memberikan syafaat? Siapa yang ngasih izin sama ente? Kalau Rasulullah SAW kita dapat ceritanya, dapat hadisnya, bahwasanya Nabi diperbolehkan untuk memintakan syafaat dan diberikan kepada umatnya tadi. Ada riwayat yang seperti itu. Makanya kita yakin bahwasanya Nabi SAW akan bisa memberikan syafaat atau memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat ini nanti macam-macam. Kalau dibahas panjang lagi, syafaat ada syafaatnya malaikat, ada syafaatnya teman-teman, ada syafaatnya para nabi, ya kan? Ada syafaatnya orang-orang yang mati syahid. Dan ketika semua manusia ini sudah memberikan syafaat, sudah habis orang yang dikenal dan saling mengenal, habis. Tapi ternyata di dalam neraka itu masih ada orang-orang yang dihukum. Maka yang terakhir diberikan adalah syafaatnya Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan semua manusia yang mempunyai iman meskipun sebesar biji zarrah itu dari neraka. Syafaat Ar-Rahman, syafaatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan syafaat. Intinya bahwasanya yang namanya syafaat itu hanya menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang meminta syafaat harus ada aturan-aturan yang dilakukannya. Artinya ada hal yang bisa dilakukan dan ini akan menjadikan orang itu bisa dapat syafaat. Tidak semua orang akan dapat syafaat karena Allah mengatakan liman yasha'u wa yarda illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Syafaat itu akan diberikan kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki orang tersebut untuk dapat syafaat. Ya seperti kita, syafaat itu kan seperti ada cerita tentang Barirah dan lakinya siapa ngarannya ini. Barirah ini budak, lakinya ini juga budak. Lalu kemudian kawin yang dua orang ini, menikah. Setelah menikah, suaminya Barirah ini mukanya kada baik. Tapi karena orang ini budak, maka ya harus nurut dengan tuannya dikawinakan. Pada suatu hari Barirah ini menebus dirinya. Dia katib namanya istilahnya, menebus dirinya dan dibantu oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Setelah Barirah bebas, maka pernikahannya ini menjadi boleh dibatalkan, boleh diurungkan oleh Barirah. Kenapa? Karena dia orang merdeka dan suaminya budak. Suaminya ini budak. Maka pernikahannya pun dua orang ini pun dipisah. Setelah dipisah, si lakinya Barirah ini tadi terus mengumpati Barirah sambil menangis, menyuruh ayo ding bebulikan dinga, ayo ding, terus kayak itu. Berjalan ke sana kemari diumpatinya terus Barirah ini. Sedangkan Barirah mengatakan, aku tidak ada, istilahnya aku sudah tidak ada lagi rasa, tidak ada kehendak lagi lawan ikam ini. Sudah berjauh sana, jangan mengganggu aku. Tapi tetap diumpatinya terus. Sampai akhirnya Nabi melihat, merasa kasihan. Lalu dipanggillah Barirah ini tadi. Lalu ditanya oleh Rasul kepada Barirah, kau lihat cintanya orang ini kepadamu begitu besar. Apakah engkau tidak ingin berbulikan? Ajar Nabi. Maka Barirah mengatakan, ini perintah atau Anda menjadi pemberi syafaat wahai Nabi. Nah, maka dikatakan oleh Nabi, aku cuma memintakan atau menjadi wasilah, menjadi pemberi syafaat untuk ini tadi. Artinya pemberi syafaat. Apa kata Barirah? Saya tidak mau. Artinya syafaat Nabi ini pun ditolaknya oleh Barirah. Nah seperti itulah. Karena syafaat nanti pada hari kiamat itu milik Allah, maka Allah bisa menolak. Jangan terlalu pede kita untuk bisa mendapatkan syafaat. Bisa-bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya agar tidak ditolak? Kenallah dengan Allah. Maka ketika Nabi memintakan syafaat untuk kita, Allah sudah kenal dengan kita ini.
Allah sudah tahu bahwasanya kita kenal kepada Allah. Insya Allah akan gampang untuk mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Nah, ini dalilun ala ihatati ilmihi bi jami'il kainat. Ini dalil bahwasanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Artinya apa yang ada di depan kita, apa yang ada di belakang kita, apapun yang berkenaan dengan kita, Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu, Maha memahaminya. Dalilun ala ihadati jamil kainat. Maka sekali lagi ilmu Allah itu luas, sedangkan ilmu manusia itu terbatas. Ini untuk menunjukkan ilmu Allah itu luas. Artinya Allah tidak punya batasan ilmu. Bahkan ilmu kita yang terbatas itu loh dikasih Allah. Kita ini merasa punya ilmu, merasa pintar, merasa hebat. Ilmu kita itu sedikit. Dan itu seperti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya ketika Khidir bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam, lalu kemudian naik perahu. Khidir dan Musa naik perahu. Yang perahunya terus dirusak. Pada saat naik perahu, ada seekor burung yang hinggap di perahu tersebut. Lalu burung itu minum air. Lalu Khidir berkata kepada Musa, "Wahai Musa, tahukah engkau bahwasanya ilmuku dan ilmumu dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu seperti burung yang minum tadi itu." Kira-kira apa yang diminum burung itu? Dari laut yang luas ini. Sedikit tidak ada apa-apanya. Nah, itulah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Dan luasnya kursi Allah Subhanahu wa taala itu meliputi langit dan bumi. Apa makna daripada kursi? Kalau kursi kita adalah tempat duduk. Ya kan? Kursi bagi kita itu tempat duduk. Tapi dalam bahasa Al-Qur'an, kursi itu maknanya maudhi'ul qadamain. Tempat kaki. Kalau ada raja, raja itu duduk di arsy. Arsy itu singgasana. Nah, di bawah singgasana itu ada tempat batisnya si raja ini tadi, itu namanya kursi. Jadi kursi lain kayak ini Pak lah. Kursinya Allah itu tempat, kursi itu maknanya tempat meletakkan kaki. Dan kursinya Allah itu wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ya kan? Tempat pijakan kaki bagi Allah Subhanahu wa taala, arsy-nya Allah, Allah di arsy. Maka di bawah arsy-nya tadi ada yang namanya kursi untuk letak tempat pijakan kaki, itu meliputi langit dan bumi. Besarnya seperti itu. Itu andakan batis ya. Ya kan? Maka wajar ketika kita mengatakan Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Seperti apa besarnya? Tidak bisa diukur. Karena sedikit saja dari makhluk Allah yang kita anggap besar, itu kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Dan ada riwayat was-sahih annal kursi ghairal arsy wal arsyu akbaru minhu kama dallat ala dzalikal athari wal akhbar. Nah, kalau tadi dikatakan arsy, baru di bawahnya adalah kursi. Arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Tidak ada makhluk yang lebih besar daripada arsy-nya Allah. Kursi letaknya di bawahnya lagi. Artinya lebih kecil daripada arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini untuk menunjukkan lagi akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi kenal bahwasanya perkara-perkara yang bagi kita begitu besar. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Luasnya kursi, tempat pijakan kaki saja itu seluas langit dan bumi. Maka bagaimana dengan arsy itu besarnya seperti apa? Lalu bagaimana dengan malaikat yang memikul arsy itu seperti apa? Banyak sekali akan timbul pertanyaan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Intinya tetap satu, agar kita ini mengakui keagungan Allah dan akhirnya hanya beribadah dan menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan, "Mas samawatus sab' fil kursi illa ka halqatin bi ardin falah." 7 langit itu 7 lapis langit. Itu kalau dibandingkan kursi, itu seperti gelang kecil yang dilemparkan di gurun pasir. Kayak apa channelnya? Gelang dilempar di gurun pasir. Itu bandingan antara kursi
dengan langit yang 7, bukan langit sebuting loh. Langit yang 7 itu cuma seperti itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu begitu maha besar. Makanya tadi dikatakan Allahu Akbar. Akbar isim tafdil. Tidak ada lagi yang lebih daripada yang disebutkan tersebut. Lalu mengatakan wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan dia tidak merasa berat di dalam memelihara keduanya. Artinya langit dan bumi itu selalu dipelihara oleh Allah, diatur oleh Allah, dijadikan matahari terbit dari timur tenggelam di barat, dijadikan ada musim-musim, dijadikan segala macam di atas bumi ini tadi, sedikit pun tidak menjadikan Allah merasa berat. Wa ma massana min lughub, kami tidak pernah merasa capek, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur yang seperti itu. Lalu bagaimana dengan makhluk yang kita mungkin akan bergantung kepada mereka? Mereka bisa capek, mereka mungkin bisa lupa di dalam mengurusi kalau kebanyakan urusan, karena urusan yang diurus oleh Allah Subhanahu wa taala ini begitu banyak. Maka ketika kita ini meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang tidak bisa mencapaikan Allah semua urusan tadi, maka jangan sungkan kepada Allah. Jangan sungkan untuk menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita kan kalau lawan manusia kan kada nyaman. Ya kalau sudah banyak, sudah si fulan titip, ini titip, ini titip, ini titip, ya kan? Sudah 10, 20 hikung yang titip. Hendak kita menitipkan lagi kada nyaman. Tapi jangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus titipkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal aliyyul azim, dan dia maha tinggi lagi maha agung. Artinya zat Allah tidak ada sesuatu pun di atasnya, dan yang memaksa tidak ada yang mampu untuk memaksa Allah Subhanahu wa taala karena ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira makna singkat daripada ayatul kursi, karena dicepatkan tadi takutan kalau kada tuntung, ya kan? Jadi dibikin ngebut sedikit. Intinya satu, ayat kursi ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini kenal dengan Allah. Kita tahu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ilaha illahu, tidak ada Rabb, tidak ada ilah, tidak ada yang sesembahan yang patut disembah atau berhak untuk disembah kecuali Allah. Dia Al-Hayyu, yang maha hidup. Apa yang harus kita lakukan kepada yang maha hidup? Dia Al-Qayyum, yang maha mengatur. La ta'khuduhu sinatun wala naum, dia tidak pernah mengantuk dan dia tidak pernah tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah yang ada di langit, yang ada di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Berharap kita kepada syafaat Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya tentang ayat ini menjadikan kita berharap karena kita tahu akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan sampai kita ini luput berharap lalu malah berharap kepada makhluk. Karena kita kalau berharap kepada makhluk dijamin pada suatu hari kita pasti akan kecewa. Tapi ketika kita berharap kepada Allah, tidak akan pernah Allah mengecewakan hamba-hambanya. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.